Saya Tidiko, sepertinya baru kali ini ya Samsung mabok ketika kasih harga untuk produknya guys. Ya bagaimana tidak, hanya dengan 1 jutaan saja kalian bisa mendapatkan tablet dari Samsung yang kenceng banget ini. Kalian tahu nih chipsetnya pakai apa? MediaTek Helio G99 di rank harga 1,8 juta. Dan gue yakin pasti kalian pada penasaran ya seperti apa sih tablet A9 dari Samsung ini, G99 loh. Jadi langsung saja biar gak kelamaan basa-basi, kita langsung unboxing saja Samsung Tab A9 ini. Ini adalah box dari Samsung Galaxy Tab A9. Gue beli di Topet di Samsung Official Store. Harganya itu di 1,8 juta. Dan beruntung banget ada voucher pada saat itu. Jadi dipotong-potong harganya menjadi 1,6 jutaan saja. 1,6 jutaan sih harusnya nggak pakai mikir guys ya. Tablet Samsung lagi ya kan. Dan kita langsung buka saja. Dia segelnya di sisi kanan dan sisi kirinya guys ya. Dia tinggal di, oh bener kan, ditarik begitu. Untuk ukurannya memang dia cukup imut ya, karena dia cuman 8 inci saja. Dan dia tidak dapat charger, cuman ada tempelan IMEI, kabel data C2C ya, buku petunjuk, jarum. Untuk isi boxnya seperti ini. Dan tabletnya tinggal dibuka saja. Ini bahannya kayak kain-kain gitu. Dan ini tabletnya, ini ada tempelan. Ini untuk bahannya dari metal guys ya, karena dipegang sangat dingin banget. Dan penampakan depannya seperti ini. Dan belum terpasang anti gores loh untuk layar depannya. Untuk frame atas seperti ini. Ini ada lubang speaker. Untuk sisi kanannya ada tombol lock, tombol power, tombol volume atas bawah, ada lubang mic. Sisi bawah ada lubang speaker, lubang mic lagi, USB Type-C, ada lubang headset. Sisi kirinya ada slot tray ya. Ini slot memori kali ya. Jadi kan gue belinya kan yang WiFi only, makanya ini cuma ada slot memory card ya. Untuk slot SIM-nya tidak bisa dipakai dan dia juga tidak ada IMEI-nya ini. Kita langsung nyalain tabnya, Samsung Tab A9 ya. Samsung Galaxy. Ini sudah nyala ya. Dan untuk frame atas bawahnya cukup simetris ya. Kanan kiri juga sama, memang cukup tebal. Kita akan setup dulu. Dan ini adalah penampakan awal dari Samsung Galaxy Tab A9 ya. Gue terangin dulu. Wallpapernya cukup gelap. Dan ini gue sudah ganti wallpapernya ya. Dan gila guys ya, gue benar-benar suka dengan tampilan UI, benar-benar cantik banget. Untuk storage-nya begitu nyala, itu available-nya masih di 48,6 GB ya. Jadi masih yang lega banget. Untuk RAM-nya juga begitu nyala, aplikasi masih belum ada, itu di 1,2 GB available-nya. Dan untuk OS-nya begitu nyampe, ini sudah di posisi One UI 6.0 Android 14 dengan security patch-nya bulan Februari 2024 ya. Jadi benar-benar sudah di-update sama Samsungnya langsung guys. Dan ini pas gua cek ada update ya. Update-nya ke One UI 6.1 guys, sebesar 1,5 GB. Dan security patch-nya juga naik ke bulan April 2024 ya. Jadi gua akan sambilan update dan gua akan install aplikasi Benchmark dan lain-lain. Pertama-tama gua mau kasih lihat untuk update terbaru dari Samsung Tab A9 ini. Jadi untuk OS terbarunya dia di One UI 6.1 Android 14 dengan security patch-nya bulan April 2024. Dan sekarang kita lihat UI dari Samsung Tab A9 ini ya. Jadi ini gue sudah install aplikasi dan gue mau kasih untuk penampakan UI-nya itu seperti apa. Pertama-tama di sini gue mau kasih bahwa Samsung Tab A9 ini ada yang namanya taskbar ya. Jadi taskbarnya itu ada di bawah, dan kalau misalnya teman-teman baik home screen itu taskbarnya hilang. Jadi dia bakalan muncul ketika kalian buka aplikasi apapun, taskbarnya bakalan muncul guys. Ini sesuatu hal yang bagus banget. Dan sudah pasti yang paling keren adalah split screen-nya ya. Jadi ini benar-benar split screen-nya. Tidak semua aplikasi, tapi kebanyakan aplikasi pada bisa sih. Jadi tergantung dari Samsungnya. Dan penampilannya ya sama seperti kayak Android stock, tapi dia ada taskbarnya ini guys. Ini yang bikin spesial. Dan untuk menu-menunya bisa seperti ini ya. Jadi ini bisa untuk kalian mau ganti aplikasi apa, kalian tinggal pilih, misalnya Spotify dia bakalan ganti, dan juga bisa geser kanan kiri. Dan menurut gue ini berjalan dengan lumayan baik. Cuman kalau misalnya teman-teman paksain sampai 3 aplikasi, itu dia bakalan berat banget ya. Jadi menurut gue lebih baik teman-teman pakainya di 2 aplikasi saja. Dia 3 aplikasi bisa guys, cuman berat banget gitu. Kasian
karena RAM-nya juga 4 GB ya. Dia bisa jalan, tapi pas awal bisa nih, tapi lama-lama dia bakalan jadi nge-lag gitu loh. Dan juga sudah pasti dia bisa nge-save ya. Lalu ketika gue coba buka dokumen, dia tampilannya sepertinya masih sama seperti bukan yang versi desktop guys ya. Ini versi mobile ya. Jadi kemarin gue ada bikin script untuk review Vivo X100 dan gue ketik pakai Google Doc. Dan ini lumayan sih. Yang bikin gue suka ya taskbarnya sih. Menurut gue sih bener-bener taskbar yang bener-bener keren banget ya. Dan kalau untuk widgetnya ini juga bisa model stock. Sini juga bisa model stock. Kira-kira begitulah ya penampakan UI dari tabletnya Samsung. Sekarang kita cek spek detailnya. Dia Samsung F9 1340x800. Touchnya pakai HiMax. Dia tidak ada sensor gyro ya, tapi sensor brightness, accelerometer itu ada. Dia pakai RAM DDR4X yang sudah pakai UFS. SoC-nya dia pakai MediaTek Helio G99. Screen-nya dia cuma bisa berjalan di 60 Hz. Cuman di sini yang gue suka yaitu untuk resolusinya itu 15:1 banding 9. Dan ini kalau buat teman-teman nonton ya enak guys. Bar hitamnya itu kecil. Untuk video-video YouTube 16:9 itu enak banget. Untuk memorinya 464. Sensor kameranya ini mah ala kadarnya guys ya. Yang penting ada sensor kamera. Baterainya menurut gue agak kecil sih, 5000-an doang ya. Dan gue sudah tes Antutu. Untuk Antutunya di 380.000. Ini keterangan untuk CPU, GPU, MEM dan UX-nya. Untuk storage-nya saya juga sudah tes dan dia beneran pakai UFS ya. Speednya mencapai 1 GB. RAM-nya juga kencang banget. Untuk multitouch-nya bisa sampai 8 doang ya. Untuk touch sampling rate-nya ini jalan di 120 Hz. Untuk GBX 6 single core di 700-an, multicore di 1900-an. Untuk GPU Vulkan-nya itu di 1200, GPU OpenSea di 1200-an juga. Untuk 3D Max core di 1200-an, stability di 98,8%, hitungannya lumayan stabil. Untuk suhu dari 28 ke 32. Untuk Mobile Legends-nya Samsung Tab 9 ini kubuka sampai Ultra Super ya. Tapi dia tidak bisa karena kan layar cuma 60 Hz saja. Kita akan mainnya di Ultra 60 fps dan kita langsung push rank. Gue sudah di posisi Legend 5 nih. Oke, jadi mengalami gejala throttling guys ya. Cukup disayangkan loh ya, bisa drop sampai ke 30-an sampai 40-an fps. Untuk suhu di depan ini mencapai 41 doang guys. Menurut gue sih belum yang panas-panas banget sih ya, tapi sudah mencapai gejala throttling guys ya. Buat teman-teman yang suka nonton Netflix, dia sudah di Wi-Fi 1 yang tandanya bisa streaming di Full HD. Dan misalnya kalau teman-teman nonton video 16:9 itu dia ada sisa bar di hitam dikit sih di atas bawahnya ya. Dan menurut gue
buat nonton YouTube video 16:9 itu sangat enak banget. Tidak ada keluhan sama sekali ketika nonton film menggunakan Samsung Tab A9 ini. Untuk speakernya coba teman-teman dengar ya. S100 ini sudah tahan air dan juga sudah tahan debu. Untuk layarnya, Vivo S100 ini sudah menggunakan LTPO AMOLED yang refresh rate-nya dari 120 Hz bisa turun mencapai 1 Hz. Teknologi ini bisa berjalan karena Vivo S100 ini sudah menggunakan backplate teknologi dari... Untuk speaker sih lumayan bagus ya. Ketika teman-teman hanya dengerin orang ngomong ataupun misal teman-teman hanya dengerin instrumen musik, itu bagus banget. Tapi ketika orang nyanyi, ada musik dan ada suaranya, itu jadi tidak enak guys. Jadi kayak yang berisik banget gitu. Suara musik kayak terlalu kenceng dan suara orang yang ngomong tuh ketimpa gitu. Untuk kamera perlu dites ya. Jadi gua kasih lihat sedikit saja ya untuk kameranya. Jadi untuk perekaman videonya ini bisa sampai Full HD 30 fps, HD 30 fps untuk kamera belakang. Kamera depannya ini bisa di HD doang 30 fps dan untuk fitur-fiturnya ini lumayan, bahkan masih ada night mode ya. Kesimpulan pertama saya terhadap Samsung Tab A9 ini adalah tablet yang sangat worth it banget ya, apalagi harganya lagi turun banget. Pada saat hari ini gue cek saja itu harganya di kisaran 1,7 jutaan, dan kalau misalnya kalian ada voucher kalian pakai itu bisa dapat di kisaran 1,6 jutaan. Memang tablet ini datang dengan RAM yang kecil 4 GB, internal 64 GB. Untuk RAM-nya memang agak sesek, tapi selama gue pakai itu masih fine-fine aja. Multitasking 2 aplikasi masih lumayan. Kalau bicara kurangnya, selama gue pakai paling di baterainya aja. Dia 5000-an, cukup kecil. Terus ngecasnya yang nggak cepet-cepet banget ya, 15 watt. Dan juga teman-teman harus beli kepala charger lagi. Dan kalau memori, untungnya dia bisa tambah memory card guys ya. Ada slot memory card. By the way, segini saja dulu ya untuk unboxing Samsung Tab A9 di tahun 2024 ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau kalian suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam One UI.